Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, malam hari ini kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam mengumpulkan kewajiban kita, yaitu menuntut ilmu di jalan Allah. Mudah-mudahan ilmu yang kita tuntut pada malam hari ini selalu diberikan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah. Mudah-mudahan tidaklah kita bangun dari tempat ini tapi Allah sudah ampunkan semua dosa-dosa kita. Allah panjangkan umur kita, Allah sehatkan badan kita, Allah angkat derajat kita, Allah luaskan rezeki kita. Ya Allah. Kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Pertama-tama yang saya hormati di sini para habaib, para asatidzah, para hewan guru, para orang tua, para sesepuh, dan para hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita sudah membaca zikir ratib. Begitu juga kita membaca kisah Maulid dari Muhammad SAW. Ini malam ada walimatus safar ya untuk Ustaz Marti yang insya Allah akan berangkat umroh besok. Insya Allah mudah-mudahan memberikan sehat afiat, memberikan keselamatan, perjalanan pergi dan pulangnya selamat insya Allah, menjadikan umroh mabrurah, Amin ya Allah. ziarah makbulah, Amin. insya Allah mudah-mudahan amalnya diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan juga nih kita yang hadir malam hari ini, kalau kata orang dulu, kalau hadir walimatus safar, orang haji atau umroh, insya Allah ketepaan itu. Amin. Mudah-mudahan yang hadir malam hari ini bisa berangkat umroh. Mudah-mudahan nabung, ya mudah nabung, jangan amin doang, ya nabung, punya niat pengen berangkat umroh, nabung, ya. Perlu ada jeripayah, ada kesungguh-sungguhan, ada niat baik, insya Allah digampangin sama Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi alhamdulillah malam hari ini ya, kita ngaji sedikit aja tuh nih, yang sampai nggak ngaji bisa ya. Iya benar. Jadi sedikit insya Allah sampai di pembahasan kemarin wa khalaqal khalqa wa amalihim wa amalahum. Itu bukan ya, wa khalaqal khalqa wa amalahum wa qaddara arasatuhum wa ajjalahum la tazidu wa la tanqusu wa la yahdusu hadithun illa bi qadarihi wa qadrihi wa qadarihi wa iradatihi. Para hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemarin kita sudah membahas tentang Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha mendengar, yang maha melihat. Allah adalah wujud, ada. Mari kita bahas. Allah yang menciptakan khalaqas samawati wal ardh. Allah yang menciptakan langit dan bumi. Wa khalaqal mauta wal hayat. Allah yang menciptakan mati dan kehidupan. Wa ta'a wal maksiyat. Allah yang menciptakan taat, Allah menciptakan maksiat. Wa sihhata wa sadaq. Allah memberikan sehat, Allah memberikan sakit. Wa jami'al kauna ma fi. Dan Allah yang menciptakan seluruh alam semesta. Selanjutnya di sini dikatakan wa khalaqal khalqa wa a'malahum. Allah yang menciptakan makhluk-makhluk. Allah yang menciptakan makhluk-makhluk. Karena Allah kita sebut adalah Sang Khaliq. Allah itu adalah Sang Khaliq, Sang Maha Pencipta. Kita ini makhluk, hewan makhluk, tumbuhan makhluk,
masjid makhluk, ya, apalagi langit, bumi makhluk. Makhluk itu yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Segala sesuatu apapun yang diciptakan oleh Allah itu adalah makhluk. Malaikat makhluk, para nabi makhluk. Allah Al-Khaliq, Sang Maha Pencipta. Jadi semua Allah yang menciptakan. Allah menciptakan makhluk-makhluk wa a'malahum, dan amal mereka. Amal manusia itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dikatakan di sini Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menciptakan manusia, makhluk-makhluk yang lain beserta amal ibadah. Udah dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua amal ibadah dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita bisa duduk di sini nih. Ini udah catatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya orang yang duduk di majelis taklim benar istiqomah, orang sholat 5 waktunya istiqomah, itu orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahu yahdi may yasha wa yakhtar. Sesungguhnya Allah memberikan hidayah kepada seseorang atas kehendak Allah, dan Allah pilih. Jadi Allah pilih nih orang-orang yang Allah pilih. Berapa banyak orang malam ini yang nggak duduk di majelis taklim? Saya mau nanya, banyakan yang duduk di majelis taklim apa yang nggak duduk? Yang nggak duduk boleh keluar ke jalan, nongkrong aja depan kelurahan. Banyak orang mundar mandir yang nggak kenal majelis taklim. Makanya kita bersyukur pada Allah, alhamdulillah, berarti catatan kita baik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya dibutuhkan keistiqomahan, dibutuhkan benar-benar kesungguh-sungguhan. Agar apa? Ya benar, berarti catatan kita baik gitu. Jangan dianggap remeh. Kalau ngeremehin, ya udah berarti Allah lagi ngeremehin kita. Kalau kita udah ntar aja, ya udah berarti Allah lagi ngeremehin kita. Kita lagi gak dipilih sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah bin. Alhamdulillah Allah telah menciptakan amal-amal semua. Baik apa perintah kita nih sebagai manusia, sholat 5 waktu, puasa bulan Ramadan, bayar zakat, nuntut ilmu nih. Nuntut ilmu hukumnya wajib. Nuntut ilmu hukumnya wajib. Belajar, nuntut ilmu wajib dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jalanin dan yang Allah sudah perintahkan tuh, kewajiban-kewajiban jalanin. Itu kadang Allah menciptakan amal. Ya. Kemarin sebelum dikasih tahu Allah yang menciptakan taat dan Allah menciptakan maksiat. Ada orang melakukan maksiat, berarti catatannya itu di sisi Allah sedang maksiat. Makanya hati-hati. Itu orang yang di diskotik misal, yang lagi joget, dia kalau tahu amal dia lagi buruk, dia bakal nangis. Orang yang lagi ngeket motor, yang lagi mabok, kalau dia tahu catatannya dia tuh lagi jelek di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia bakal nangis. Orang yang suka main perempuan, orang yang suka judi, yang demen sama uang riba, itu kalau dia tahu dia nangis. Kalau dia tahu catatan dia di sisi Allah sedang catatan yang buruk. Alhamdulillah bin. Kita juga perlu tahu nih, alhamdulillah. Oh berarti kita lagi ngamalin amalan yang baik. Wa qaddara arzaqahum wa ajalahum, dan Allah juga yang menentukan rezeki. Allah juga yang mentakdirkan rezeki kita. Udah ditakdirkan
ditaker sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rezeki kita ini masing-masing sudah ditaker sama Allah. La yazidu wa la yanqus. Enggak pernah kelebihan, enggak pernah kekurangan Allah kasih rezeki kita. Enggak pernah. Enggak pernah salah dalam memberikan rezeki kepada makhluk-makhluk. Orang seluruh dunia, baik orang Islam ataupun orang kafir, diberi rezeki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang kafir itu siapa kasih rezeki? Allah. Kalau nggak dikasih rezeki sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, mati dari kecilnya. Dia bisa tumbuh besar karena dikasih rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hewan, burung, ya, siapa yang kasih makan ke burung? Ada orang panen burung tiap hari? Hah? Burung gereja. Tapi kalau udah masuk masjid, burung masjid namanya. Islam atau burung. Ya, ada burung gereja, panen gereja katanya dia. Tapi kalau udah masuk masjid, namanya burung masjid. Apa kata Imam Syafi'i radhiyallahu anhu? Beliau mengatakan, "Faman dhanna anna rizqa ya'ti bi quwwatin ma'akala usbuh syai'an ma'an nasri." Barang siapa ada orang berprasangka cari uang dengan kerja keras, itu hewan-hewan kecil tak bakal makan, kata Imam Syafi'i. Karena hewan-hewan kecil yang lemah dia tak bisa kerja keras. Ada pernah lihat cacing angkat batu bata? Nggak ada. Nggak bisa dia, karena dia hewan yang lemah. Tapi dikasih rezeki sama Allah. Dikasih. Cacing dikasih rezeki sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Faqad rasaqa tayra wal huta fil bahri. Kata Imam Syafi'i, Allah telah memberikan rezeki kepada hewan-hewan kecil dan hewan-hewan yang ada di laut. Ada yang mempanen ikan laut tiap hari ada? Ngasih pelet ada tiap hari? Ada. Itu semua makhluk paling banyak di laut. Makhluk paling banyak di laut. Lebih dari di bumi. Karena bumi sama lautan, kalau diukur gedean lautan dibandingkan bumi, makhluknya lebih banyak di laut. Siapa yang kasih makan? Siapa yang kasih makan? Allah. Allah yang kasih makan. Ya, saya sering kasih gambaran cicak nempel kan di tembok cicak. Makannya kan nyamuk, ya, cicak makannya nyamuk. Subhanallah, nyamuk nyamperin cicak. Lah kan nyamuk terbang, nah ini jauhan aja dikit, nggak bakal dimakan sama cicak betul nggak? Tapi subhanallah, ini nyamuk tahu datang ke cicak dimakan sama cicak. Kalau kita lihat ada burung elang tuh suka di lautan tuh dapat ikan. Pernah lihat nggak? Lagi di video-video burung elang atau dapat ikan. Kan laut dalam. Tuh ikan ada di dalam mana dikit. Iya, nggak bakal kena hilang elang masuk ke dalam. Nggak mungkin. Tuh ikan mainnya dalam mana dikit, nggak bakal kena makan. Tapi enggak. Emang udah rezeki silang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wah, kalau ngomong rezeki sih beda aja deh. Kadang-kadang kita ngaji dengar cerita anu percaya yakin belum lempengan rezeki rezeki ente insyaallah dikasih insyaallah berkah Allah Subhanahu wa Ta'ala, insyaallah rezeki ente lebih. Nah, orang bukan aminin. Aminin. Gitu. Rezeki ini kita makanya kata Allah, "Mayattaqillah yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan berikan jalan keluar. Ini kita hidup di dunia isinya masalah. Masuk ke rumah berantem sama bini, keluar rumah berantem sama orang, teman pinjam duit nggak bayar,
Kita pinjam duit, nggak dikasih pinjam, marah. Wah, masalah aja, isinya masalah. Kerjaan salah sedikit diomelin sama bos. Udah punya rencana, wah kalau dapat besok naik jebol deh. Wah, keluarin duitnya, kagak keluar. Wah, isinya masalah. Di dalam dunia ini isinya masalah. Kata Allah, "Mayyataqillah yaj'al lahu makhraja." Barang siapa bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan jalan keluar. Inti dari masalah yang kita cari adalah jalan keluar. Gimana jalan keluar? Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Enggak sampai di situ. Kata Allah, dan Allah akan berikan rezeki yang enggak diduga-duga. Subhanallah. Allah akan berikan rezeki yang enggak diduga-duga. Kunciannya bertakwa sama Allah. Kunciannya itu jangan nerka-nerka, jangan. Kita boleh punya planning, kita punya angan-angan nih, punya rencana, anu. Allah punya ketentuan, Allah punya kuasa, Allah punya kehendak. Kalau Allah mau kasih, ya Allah kasih. Kalau Allah nggak mau kasih, nggak bakal dikasih sama Allah. Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Ala bin Haddad, beliau mengatakan dalam qasidahnya, "Alladzi ghairik la yasil ilaik, waladzi musib la hasilun ladaik." Yang bukan buat kamu tidak akan datang untuk kamu. Kalau akan datang. Tapi yang Allah sudah tentukan untuk kamu pasti datang. Jangan diterka-terka. Ikhtiar boleh, silakan. Setelah itu apa? Fawwidul umur. Serahin semua perkara antum kepada Allah Subhanahu wa taala. Tawakal Allah. Bertawakallah kepada Allah Subhanahu wa taala. Usaha untuk ikhtiar kita, silakan. Bismillah. Sunnah Nabi niatin, sunnah Nabi biar berkah. Ikutin, bismillah. Tapi tetap itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Orang datang warung, bengong aja. Seharian orang kadang datang. Memang gak ada digerakin tuh hati orang untuk ke warung itu, gak ada. Tapi ada orang subhanallah, rame warungnya. Subhanallah. Dulu ada satu kisah di kota Tarim. Itu ada dua warung, dua-duanya warung sembako. Yang satu sibuk ramai orang datang belanja, yang satu sepi. Tapi yang satu nih, dia lagi sepi, dia buka Al-Quran, dia baca Quran. Subhanallah, dibaca Quran. Gak iri, gak hasut sama yang samping, gak hasut. Dia baca Quran, terus dia baca Quran terus. Subhanallah. Itu orang yang tadi pagi rame warung yang samping itu sibuk yang ngurusin orang belanja, ngelayanin orang belanja. Yang satu sibuk baca Quran. Tak tahu sore hari ada orang datang ke warung yang sepi, ngeborong. Tak tahu datang satu orang doang ke warung yang sepi, tapi ngeborong. Subhanallah. Saya mau nanya, untungan yang mana? Untungan yang borong. Untungnya banyak ini dia nih. Satu, dia baca Quran. Kalau ramai lagi orang bisa baca Quran? Nggak bisa. Ramai orang yang melayani Quran. Dia dapat pahala nih baca Al-Quran. Yang kedua, tahu-tahu orang datang borong. Subhanallah. Jadi nggak bisa kita terka-terka yang namanya rezeki, nggak bisa di otak-atik. Wah, ini roman-romannya dikit lagi nih. Usuran keluar nih, tol nih. Kenapa ini tol aja? Ngomongnya tol, masya Allah. Ya, nggak keluar lagi. Ditunggu-tunggu nggak keluar lagi. Mana nih? Katanya bulan Januari. Katanya bulan Maret. Bulan mampus. Jangan bersandar sama manusia, jangan. Gelisah, nanti bakal gelisah. Serahin sama Allah Subhanahu wa taala, serahin. Waktunya datang, dia datang. Waktunya bakal datang, dia bakal datang. Kalau belum datang, sampai kiamat lagi, nggak bakal datang. Kalau Allah takdirkan tidak akan datang, tidak akan datang.
Nih satu objek. Tahu-tahu ujung-ujung berangkat lagi. Mari dong. Karena berangkat lagi. Rizki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita yang bulan umrah ini jangan kecil hati. Jangan kecil hati karena Allah adalah zat yang maha kaya. Hati kita jangan miskin, jangan. Hati kita kudu kaya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kita adalah makhluk yang paling kaya. Makhluk yang maha kaya. Minta. Saya Walid Habib Abdurrahman bin Ahmad Segaf, beliau mengajarkan kalau orang minta sama Allah itu gitu. Habis sholat, ya, sholat malam, bangun malam, angkat tangan minta benar sama Allah Subhanahu. Ini namanya orang hatinya besar sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, ini orang aminnya beda amin. Amin. Kaki goyang-goyang. Udah pasrah. Kecil, hatinya kecil sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kecil, hatinya kecil. Benar-benar. Ini saya Walid kebajaran. Kalau dia minta sama Allah ini, nah dia hatinya besar sama Allah. Jangan malu, bukan malu, ini benar dakwah. Ini syiar orang Islam kalau doa begini nih. Nabi kalau doa begini. Nabi kalau doa dia rapat, tangannya rapat gitu. Nabi kalau doa. Sahabat-sahabat kalau doa ikutin Nabi. Benar-benar. Ya, hatinya besar. Jangan kecil hati sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gudangnya Allah tak ada yang kunci. Gudangnya Allah tak ada yang kunci. Ya, makanya kadang-kadang kalau pas mentok baru tolak. Oh ya Allah, jangan tunggu mentok. Dari sekarang minta sama Allah terus. Jangan kudu mentok dulu, jangan minta dari sekarang. Dan orang jangan kecil hati kalau minta sekali, 2 kali, 3 kali, 4 kali. Mana belum dijawab nih? Belum kumpul-kumpul nih. Berhenti dah, malas. Udah malas dah. Malas. Terus pokoknya jangan minta apa yang kita minta. Mintanya itu karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bifadli amma yasur. Subhanahu wa ta'ala dikatakan Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah. Allahumma nas'aluka rahmatan min indika tahdi biha qalbi wa tajma'u biha syarri wa taluqu biha syarri wa taluqu biha al-mati wa tuslihu biha dini wa minta sama Allah tuh yang memang fadilah karunia yang Allah berikan kepada kita. Jangan minta kemauan kita. Enggak usah dikasih tahu, Allah tahu kemauan kita. Enggak usah dikasih tahu, Allah tahu kemauan kita. Dia dapat gawe kan dia. Kayak banget gawe. Jangan gabung ya Allah. Enggak usah ngomong gitu, jangan. Allah tahu. Lu tahu, Allah tahu lu enggak gawe, enggak. Enggak gablek dia tahu. Mintanya jangan begitu. Doa-doa kan diajarin sama Nabi. Diajarin. Doa-doa pertama nih kalau kita doa Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah wal mu'afatan daimah fi dini wa dunya wal akhirah. Ya Allah, aku minta maaf ya Allah, banyak dosa ya Allah. Aku minta ampunan ya Allah. Ya, selalu ampunan ya Allah fi dini wa dunya wal akhirah, di dalam agama, di dalam dunia sampai akhirat. Ampunin hamba ya Allah. Allahumma inna nas'aluka ridha wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ya Allah, aku minta kepada Engkau